Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Ibu berharap semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan Allah keberkahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Di pertemuan ini kita lanjutkan materi PPKN yaitu pada tema 4 globalisasi. Silahkan dibuka buku paket maupun buku LKS yang ada pada anak Ibu. Baiklah, kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu keberagaman ekonomi. Bisa anak Ibu lihat di sini ada gambar orang sedang berperahu, orang yang bertani, dan jual beli. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi. Jumlah penduduk Indonesia masuk dalam 5 besar di seluruh dunia. Sehingga tidak heran apabila masyarakat Indonesia sangat beragam, baik agama, ras, suku, budaya, bahkan perekonomiannya berbeda-beda. Namun, walaupun kegiatan ekonomi itu berbeda, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki sikap di bawah ini yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa saja? Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. 2. Membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Jadi kalau si penjual sudah memberikan harga kepada si pembeli, maka kesepakatan itu dibayar. 3. Bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi berteman itu tidak boleh melihat apa pekerjaan orang tuanya. Apapun pekerjaannya, tetap berteman. 4. Tidak bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua. 5. Memudahkan kurir dalam mengirimkan barang dengan cara memberikan alamat yang jelas. Nah, jadi kalau anak Ibu sering belanja online, berikanlah alamat yang lengkap. Kenapa? Agar kurir atau yang si pengantar barang itu mudah mengantarnya ke alamat rumah kita. 6. Memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku. Jadi barang yang sudah kita beli itu kita berikan pujian sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan kita kepada mereka. 7. Melakukan persaingan yang sehat. Nah, jadi kalau misalnya ada tetangga atau kita menjual bakso, tetangga sebelah juga jual bakso, kita tidak boleh menjelekkan barang atau produk atau bakso yang dijual tetangga kita. Kenapa? Itu namanya tidak sehat. Jadi harus saling menghargai. Karena rezeki yang diberikan Allah sudah ditentukan oleh Allah. Keragaman ekonomi di era globalisasi. Nah, globalisasi ini memberikan dampak positif atau pengaruh positif kepada banyak orang. Apa saja? Yang pertama itu ada dalam bidang ekonomi. Globalisasi berjalan dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, dengan adanya globalisasi ini, masyarakat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam perekonomian. Nah, banyak pengusaha yang memasarkan produknya secara daring dalam jaringan atau sering kita sebut dengan online. Jadi, si penjual dan si pembeli dapat melakukan transaksi tanpa bertemu, hanya melalui online. Globalisasi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, apa contohnya? Nah, seperti sekarang ini ada jasa daring, jasa Gojek, jasa Grab. Nah, jadi orang ingin membeli barang atau menjual barang boleh menggunakan jasa mereka. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, walaupun berbeda perekonomian kita, wajib kita dan harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya?
salah satunya saling menghargai dan menghormati keberagaman setiap ekonomi yang ada. Jadi tidak boleh menghina, mengejek, atau menyakitinya. Nah, berikut contoh sikap yang tepat terhadap keberagaman ekonomi. Nah, lihat ini nak. Nah, 3 orang anak ini memuji barang yang dijual oleh si bapak. Wah, bagus sekali mainan ini. Apa jawab si bapak? Terima kasih. Ini salah satu bentuk sikap dalam memuji hasil usaha orang lain. Nah, yang ini melakukan persaingan usaha secara sehat dan jujur. Kita lihat mereka berjualan ini. Nah, mereka jualan tidak menghina, tidak menjelek-jelekkan hasil atau produk yang dijual temannya, ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Sikap yang dikembangkan dalam keberagaman ekonomi. Apa saja sikap yang harus kita kembangkan? Nah, potensi diri dapat ditingkatkan dengan keterampilan, pendidikan, dan kerja keras. Kalau kita sudah kerja keras, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Usaha yang dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras. Nah, ini tadi ya. Jadi sikap itu selain memiliki ini juga harus berusaha. Diasah dengan rajin, berlatih, dan tidak putus asa. Semangat kerja keras diperlukan untuk mengolah potensi yang dimiliki, sehingga kegiatan ekonomi yang maju. Nah, sebagai contoh, orang yang memiliki potensi merancang pakaian akan terus mengasah. Mengasah ini berarti dia belajar ya nak ya. Potensi dengan cara rajin berlatih, atau mungkin dia kursus gitu ya. Dan juga tidak mengenal putus asa jika mengalami kegagalan. Tetapi harus bekerja keras dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Berkat kerja kerasnya, kebutuhan masyarakat terhadap pakaian pun terpenuhi. Contohnya yang seperti kita rasakan ini. Jadi para perancang busana atau menggambar pakaian itu, mereka tidak lelah. Sehingga kita bisa merasakan model pakaian yang kita pakai saat ini. Nah, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Bisa anak ibu lihat ini gambar apa? Iya, ini berarti gambar batik ya. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Jadi seluruh warga negara di Indonesia ini wajib mencintai tanah air Indonesia. Bagaimana caranya? Yaitu bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Nah, saat ini sebagian besar produsen dalam negeri sudah mampu menghasilkan barang berkualitas yang memiliki daya saing dunia. Maksudnya, barang-barang yang dibuat buatan dalam negeri, mutunya, kualitasnya juga sudah bagus. Nah, beberapa barang buatan negeri yang sudah ada yang dikenal hingga mancanegara. Apa contohnya? Batik dan ulos ini adalah salah satu produk Indonesia yang terkenal di luar negeri, ya. Jadi batik ini milik Indonesia. Insya Allah luar negeri itu sudah mengenal bahwa batik adalah milik Indonesia. Nah, ini dia sifat-sifat kalau kita menggunakan produk dalam negeri. Manfaatnya, 1. Memupuk rasa cinta tanah air. 2. Memajukan industri dan produsen dalam negeri. Jadi kalau kita pakai produk buatan Indonesia, maka industri yang ada di Indonesia juga semakin maju. Meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya. Jadi yang bekerja di pabrik itu, nah para pegawainya juga akan sejahtera karena barang itu kita pakai.
mendorong perkembangan pembangunan nasional bidang perekonomian, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia, membantu mematenkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia. Nah, mencintai produk dalam negeri. Bagaimana? Nah, dengan menggunakan produk dalam negeri, berarti sudah mencintai produk dalam negeri. Ya, berarti ini pengamalan sila keberapa? Sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia. Sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, walaupun berbeda-beda perekonomian kita, kita wajib mensyukuri anugerah Tuhan ini. Anugerah dari Allah. Dengan perbedaan ini, kita juga akan semakin bersatu. Sikap apa, Bu? Kita harus menerapkan sikap saling menghargai, menghormati, bangga memakai barang buatan dalam negeri, juga contoh sikap positif terhadap keberagaman. Jadi selalulah kita menghargai, menghormati, dan bangga. Jadi kalau pakai batik kita harus bangga karena batik buatan Indonesia. Rasa bangga menggunakan barang buatan dalam negeri harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh di sekolah kita ya, ada juga batik kan? Pakaian di hari apa, Nak? Hari Kamis. Nah, dengan memakai itu, sekolah kita sudah menerapkan bahwa kita bangga terhadap produk Indonesia. Nah, bisa dilihat ini adalah produk-produk buatan Indonesia. Ini apa, Nah? Wayang. Ini juga ya. Nah, ini sepatu kulit buatan Indonesia, ini alat tradisional Indonesia, ini makanan Indonesia, apa namanya? Tempe. Dan yang ini tas buatan Indonesia. Oke. Nah, baiklah anak Ibu, untuk materinya cukup sampai di sini. Untuk memahaminya, anak Ibu bisa baca buku paket atau buku temanya untuk menambahkan wawasan dalam materi ini. Nah, Ibu berikan tugas mandirinya. Seperti biasa, anak Ibu mengerjakan secara online. Linknya Ibu bagikan di grup. Dan Ibu ambil soalnya dari LKS tema 4. Soalnya sebanyak 20 ya. Mengerjakannya paling lama pukul 10 malam. Setelah selesai mengerjakan, pindahkan nilai dan jawaban ke LKS agar ada pertinggal. Nah, itu saja Nak untuk materi hari ini. Bila dalam pengerjaan tugas atau dalam belajar ada kendala atau tidak paham, boleh tanyakan ke Ibu. Insya Allah Ibu akan menjawab. Boleh chat, boleh telepon Ibu. Sehat selalu. Mengingat bahwa kita akan menghadapi atau mengikuti ujian semester di awal Desember. Jadi Ibu minta seringlah mengulang-ulang pelajaran di rumah, mengerjakan atau menulis soal yang ada di LKS maupun di buku paket. Itu saja pelajaran hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.